jadikan bulan Ramadan memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ramadan tiba, waktunya kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balaghana syahra Ramadan, syahrus siyam, syahrun mubarak, syahrun maghfirah, syahrun unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minadh-dhulumati ilan nur. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman yang masih meminjamkan detak jantung dan hembusan nafas sehingga kita masih dipertemukan dengan momentum yang sangat istimewa, momentum yang sangat luar biasa, dengan bulan di mana terdapat maghfirah dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan di mana segala amal ibadah kita, segala amal soleh yang kita lakukan akan dilipat gandakan ganjarannya. Dan bulan di mana Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia diturunkan dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibullah, kekasih Allah, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah mendobrak pintu kejahilan, pintu kebodohan dengan pengetahuan, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, menuju nur. Hadirin jamaah yang berbahagia, Ramadan seringkali datang dan pergi seperti tamu yang hanya singgah sebentar. Pertanyaannya, saat ia pergi nanti, apakah kita hanya akan mendapatkan hal-hal yang sia-sia, lapar dan haus, atau berhasil memperoleh oleh-oleh berupa derajat takwa? Takwa merupakan tujuan kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di mana setiap amal ibadah dilipat gandakan ganjarannya, marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita melalui 3 hal utama. Pertama, hadirkan niat, ikhlas, dan khusyuk. Kualitas ibadah tidak ditentukan oleh seberapa lama kita berdiri saat tarawih. Tidak pula ditentukan oleh seberapa kuat kita menahan lapar seharian. Tetapi ditentukan oleh seberapa hadir hati kita menghadap Allah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas sebagai pengingat bagi kita bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Apalah arti jikalau kita dapat menahan diri dari hal-hal yang halal, namun tidak dapat menahan diri dari hal-hal yang haram? Apalah arti jikalau kita dapat menahan diri dari makan dan minum, tetapi tidak dapat menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang dapat menyakiti saudara kita? Apalah daya kita berpuasa, namun kita tidak dapat menahan amarah dan hawa nafsu? Marilah kita bersama-sama jadikan momentum istimewa ini, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk membenahi perilaku kita.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat tepat untuk kita memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena setiap ibadah atau amal soleh yang kita lakukan atas dasar iman dan ikhlas akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya akan dilipat gandakan pahalanya, tetapi akan diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, konsisten dalam kebaikan, istiqomah. Jangan biarkan semangat kita membara hanya di awal Ramadan saja. Kualitas ibadah yang sejati ditentukan pada konsisten. Lebih baik sedikit tapi terus-menerus daripada banyak namun cuman bertahan 3-4 malam saja. Marilah kita hidupkan malam-malam, marilah kita hidupkan malam-malam kita untuk memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Dan marilah kita juga gunakan hari-hari kita untuk memperbanyak sedekah, membaca Quran, dan menolong saudara kita. Jadikan setiap detik yang kita punya di Ramadan ini berbuah pahala. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan juga konsisten untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah terutama di bulan suci Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sholiha a'malina. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu berzikir, selalu bersyukur, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya Tuhan kami, ya Rabbana, terimalah puasa kami, sholat kami, dan segala perbuatan baik kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum yang singkat ini memberikan manfaat bagi jamaah sekalian dan juga kepada saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.